Teman-teman, menurut gua sih ini ada yang aneh banget dari aksi demonstrasi beberapa hari terakhir ini ya. Dan gue mau mulai dari satu quote yang terkenal banget dari Sun Tzu. Dia bilang, all wars are based on deception. Atau semua peperangan itu didasari dari tipu daya atau tipu muslihat. Dan ini tuh kelihatannya kayak nggak bener-bener natural. Walaupun gue tahu perjalanannya itu hampir semua perjuangan itu worth buat kita perjuangin gitu loh. Karena emang kita tinggal di negara yang nggak baik-baik aja. Cuma kalau lihat dari kronologinya, ini kan pas di bulan Agustus kemerdekaan. Dan isu yang dinaikin waktu itu adalah bendera One Piece. Dan puncaknya dari demonstrasi itu satu hari sebelum ulang tahun DPR. Dan announcement-nya itu dibuat seakan kayak kok deket-deket gitu loh. Apa ini by design emang diorkestrasi biar terjadi sesuatu di bulan ini? Jujur gue nggak tahu. Tapi apa ini worth untuk dibedah? Pasti. Ini gue langsung no bullshit aja karena gue ngerasa kita di planning untuk jadi pion antara internal power struggle yang terjadi di pemerintahan sekarang. Dan ini karena sesi deep talk, nggak bakal terlalu banyak editan dan gue bakal lebih banyak cerita. Ada alasannya kenapa selama masalah ini, gue tuh post cuma sekali. Dan itu bener-bener di puncaknya pas gue ngerasa udah keterlaluan, yaitu pas nyawa seorang warga sipil hilang dan dikorbankan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Afan Kurniawan dan korban-korban lain dari aksi demonstrasi ini. Dan kalian harus ngerti loh, nyawa seorang manusia itu tuh nggak murah. Tapi kita harus ngebuka dan ngebedah topik ini dari sisi pandang netral dulu. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu Indonesia tidak baik-baik saja. Sebenarnya kita udah tahu ya, semua root asal-usul kenapa semua ini terjadi itu gara-gara ya Indonesia tuh lagi di ambang-ambang kebobrokan ya. Kita udah ngebahas dari banyak banget video sebelumnya. Middle class turun, lapangan pekerjaan, PHK, pajak naik, harga-harga naik, dan kelihatannya kayak semua ini tuh bikin hidupnya masyarakat kita tuh makin susah. Cuma ternyata poinnya bukan di sana. Gue pernah ngobrol sama Ustadz Felix, dia bilang kalau seandainya negara, ya udah susah nih, harga-harga susah, lapangan pekerjaan susah, ya udah. Kayaknya orang masih bisa live with it, orang masih bisa hidup. Bahkan kalau misalnya diperlakukan dengan baik, itu bisa jadi bibit semangat perjuangan untuk negara-negara yang notabene bobrok, terus mereka bisa jadi negara superpower, Singapura dan beberapa negara tetangga kita yang lain. Cuma kan problemnya, yang orang nggak bisa live with, dan peperangan yang realnya itu terjadi saat ada ketidakadilan. Dan ketidakadilan, itu analoginya kayak api yang dilempar pakai bensin, ya bensinnya itu kesenjangan. Mau triggernya itu by design atau diorkestrasi, tapi kita tahu ini gerakan masyarakat yang memang real dan ini organik dan kita capek. Jadi udah sewajarnya kita marah, kita unjuk rasa, kita lakukan aksi demonstrasi. Tapi dari pengalaman gue udah ngelewatin ini di beberapa tahun yang lalu. Jangan salah, kita tuh lagi di peperangan. Dan balik ke quote awal, peperangan didasari oleh tipu daya dan tipu muslihat. Dan ternyata benar. Kenapa gue kali ini lebih wait and see? Karena sebenarnya beberapa kejadian yang lalu, gue kira gue ngomong hal yang benar, gue lakukan hal yang benar, ternyata gue ditunggangi, ternyata gue dipakai untuk agenda pribadi, dan gue nggak suka banget. Dan ini pelan-pelan kalian bakal tahu kok, kira-kira udang di balik batunya atau dalangnya kenapa ini semua sampai sepanas ini. Ya kita masuk ke bagian kedua nih, yaitu false flag of justice. False flag itu sebenarnya taktik lah, strategi gimana cara kita nge-framing perjuangan menjadi sesuatu yang salah. Analogi warga udah turun dan mereka udah fight. Mereka bawa bendera perjuangan dan ini adalah hal yang benar. Tapi sering kali dan hampir di setiap demonstrasi dan setiap perseteruan, ada yang bawa bendera lain untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan perjuangan kita. Tujuan apa? Ya untuk agenda pribadi mereka. Karena jelas di awal itu tentang DPR, tiba-tiba ke aparat, tiba-tiba ke penjarahan, ke kasus SARA, kasus etnis, sampai ke fasilitas umum tuh dibakar. Nah di sini sebenarnya gue udah mulai ngerasa nggak make sense. Ada yang udah sempat ngelakuin analisa untuk ngebakar fasilitas umum itu nggak mungkin rakyat biasa. Karena nggak segampang itu loh ngebakar tempat-tempat itu. Butuh ilmu sama profesional untuk mereka bisa ngelakuin pembakaran-pembakaran fasum ini secara terkoordinir. Atau yang sering kalian lihat di Instagram itu aksi provokasi. Ini bibit pertama dari false flag. Langsung dari awal ada yang nunggangin. Tapi kan pertanyaannya gini, kalau kita mau bener-bener tahu siapa dalangnya dan apa yang jadi agendanya, kita mesti tahu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Coba kita pakai
common sense dulu ya. Kalau misalnya Indonesia kelewatan sampai anarkis, amit-amit orang sampai bilang 98, sampai udah nggak bisa dibendung lagi, yang terjadi skenario-nya beberapa udah dibahas di sosmed. Ada potensi menjadi darurat militer. Jadi mereka punya alasan ya, wah ini bukan demonstrasi, ini bukan perjuangan, ini mau merusak negara kita. Akhirnya militer turun tangan dan mereka punya absolute power. Nah ini pihak yang diuntungkan. Tapi kalau mau main detektif, kira-kira siapa mau diaktif sebagai pejabat atau mantan pejabat yang kira-kira diuntungkan kalau terjadi darurat militer? Seandainya nggak separah itu, terus kita harus lihat juga pihak yang dirugikan siapa. Sebenarnya kalau di konteks masyarakat yang anarkis sampai nggak ada keamanan, nggak ada kenyamanan, yang disalahin siapa? Yang pasti presiden. Wah ini Pak Prabowo gagal untuk menjaga masyarakatnya. Lantas kalau misalnya dia gagal, apa yang terjadi? Citranya turun, worst case-nya, diturunin nih presidennya. Kalau presidennya turun, siapa yang naik? Jadi dari sini sebenarnya udah agak kepeta ya kalau misalnya kita mau cocok logi atau bikin analisa-analisa bodoh. Dan gue bikin video ini tujuannya bukan untuk mengecilkan perjuangan, tapi untuk nyadarin hal-hal kayak gini berdasarkan pengalaman gue pasti ada yang nunggangin. Dan gue bersyukur banget, shout out untuk Ferry Irwandi dan teman-teman yang di sini benar-benar bisa ngelihat beberapa step ke depannya. Diajak pulang pas ada tanda-tandanya, warga jaga warga. Gerakan-gerakan kayak gini tuh kayak kita responsif terhadap apa yang lagi di planning sama pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah ini baru masuk ke bagian kedua, false flag of justice. Kalau misalnya udah ada yang nyusuk dan mempelintir perjuangan yang lagi kita perjuangin, hasil yang dimauin tuh apa sih? Dan ini strategi yang dipakai sama Belanda, VOC selama berpuluh-puluh, beribu-ribu tahun untuk menguasai sebuah negara, yaitu divide et impera, divide and conquer. Kalau misalnya udah tersusup, perangnya kayak eskalasi, kita bakal terpecah sebagai rakyat. Jadi udah bukan rakyat perjuangan untuk pemerintah yang lebih baik, tapi udah rakyat versus rakyat, pemerintah versus rakyat, aparat versus pejabat. Karena di semua teori perang, untuk kita bener-bener ngehancurin sebuah negara sampai berlebur-lebur, itu harus dihancurin dari dalam. Kalau kita ngomong aparat penegak keamanan ya, kita lihat di sini sebenarnya ada TNI dan Polri. Kita sendiri bisa nebak lah, kira-kira Polri ada di pihak siapa, TNI ada di pihak siapa. Dan kalau gue lihat dari banyak banget klip-klip yang beredar, mungkin ini analisa bodoh gue aja ya. Kelihatan ada pihak yang mau mensabotase pihak satunya lagi. Dan di sini karena gue nggak mau suzon, gue nggak mau sebut nama, kalian bisa nganalisa sendiri siapa raja-raja yang lagi main power struggle internal ini. Yang bikin sedih adalah kalau misalnya terjadi perpecahan masyarakat, kita tuh udah bukan pegang kendali papan caturnya, kita semua tuh dilihat sebagai pion. Ujung-ujungnya yang bakal jadi korban paling gede adalah rakyat dan kita-kita. Ini kalau bener-bener kita nggak aware soal situasi di sekitar kita yang bisa jadi udang di balik batunya. Kita langsung masuk ke bagian terakhir ya, yaitu quote pertama yang gue sebut. All wars are based on deception. Dan ini yang kita counter dengan kawal terus. Hal paling basicnya adalah pas kita demand DPR ini untuk mundur, kata-kata yang digunain adalah nonaktifkan. Dan secara hukum sebenarnya itu nggak benar-benar dipecat atau berhenti ya. Tapi setidaknya itu udah dilempar dan kita sedikit lebih happy, kita nggak tahu di belakangnya mereka ada permainan apa lagi. Dan tipu daya, tipu muslihat ini menurut gue bakal terjadi di beberapa hari ke depan dan kita harus lebih pintar dan sadar kalau misalnya ada yang mau coba nunggangin kita. Ini perjuangan yang menurut gue luar biasa banget. Dan shout out juga, gue lihat di Instagram Jerome Pauline dan beberapa influencer yang lain, mereka udah drafting permintaan-permintaan atau demand yang harus ditepati dan ada timeline-nya juga. Cuma kuncinya itu kan, kalau kita bahas dari awal sampai akhir, apa yang membuat kita bisa menjadi pion adalah kalau kita kemakan sama emosi kita dan jadi lupa tentang perjuangan apa yang kita mau fight dari awal kita ngelakuin ini. For now, gue bener-bener cuma mikir satu hal sih. Belakangan ini sebenarnya gue lagi berkomit untuk ngurangin sosmed, tapi gue puncaknya tuh bener-bener gak kuat pas lihat Afan Kurniawan itu jadi korban yang harusnya jadi perjuangan terhadap sistem yang harusnya melindungi rakyat. Jadi sekarang yang kita bisa lakuin ya balik lagi ke semua yang udah dibangun pondasinya. Warga jaga warga, sipil jaga sipil, jangan ikut keseret sama permainan mereka. Tapi kalau kalian dengerin ceritanya dari awal sampai akhir, kira-kira udah ketahuan belum siapa dalangnya dan kira-kira yang diuntungkan kalau mereka nyusup bawa false flag, dan kalau kita terpecah sebagai rakyat, siapa yang dirugikan, siapa yang akan naik. Hopefully ini nggak kejadian ya, karena kali ini luar biasanya warga kita tuh kompak banget, dan kalau misalnya kita ada informasi yang buat ngebantu sama, kita tuh share di mana-mana. Walaupun mereka berusaha untuk membungkam dengan matiin TikTok Live, mereka mulai nge-restrict akun-akun tertentu. Tapi menurut kalian gimana? Dan di seri Deep Talk kali ini, gue bener-bener bangga sih lihat Indonesia sekompak ini. Tapi di satu sisi gue nggak mau ada korban lagi hasil dari oknum-oknum atau pihak-pihak yang pengen nunggangin perjuangan yang harusnya jadi outcome yang tulus itu. Balik lagi, kita nggak butuh Indonesia tiba-tiba ekonominya bagus, kita nggak butuh tiba-tiba lapangan pekerjaan banjir, kita cuma butuh keadilan, kita cuma butuh kesenjangan itu dikecilin, kita cuma butuh transparansi. Hopefully kalau misalnya teman-teman yang demo atau pejabat atau influencer yang nonton video ini, kita sama-sama sadar dan ingat
why we start all of this. Dan di sini gue bakal terus ngamatin, gue bakal terus nge-support sampai gue ketemu info yang jelas banget. Gue akan share lagi dan see you guys next video. Bye-bye.